Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Cek, cek. Halo, halo. Aman Pak, aman suaranya. Aman. Alhamdulillah. Gimana kabarnya? Sehat Pak. Dewo, Febriansyah, Rian, Sehat Pak. Alhamdulillah Pak. Denar, halo. Sehat. Halo Tri. Alhamdulillah. Ya, ya kita masuk ke minggu ke-6 ya. Ini di Cafe 3, semester 5, Gasal 2022-2023. Pertemuan ke-6. Hari ini insya Allah briefing kisi-kisi, bukan kisi-kisi, ini adalah soal UTS-nya langsung, dan sedikit diskusi tentang UMKM yang sudah kalian dapat harusnya, atau kalau mau ada diskusi lebih lanjut tentang menyusun SWOT, atau tadi apa yang udah ada yang sempat ngobrol tadi, bisa kita bahas di sini ya. Setelah saya brief soal UTS-nya, oke? Mohon maaf ya agak delay mulainya karena tadi kepotong sama anak yang kelas yang duluan tadi, kelas B, karena ada 2 sesi ya, sebelum maghrib sama setelah maghrib. Terus ya itu karena bahasnya produk-produk layanan apa yang didapat, padahal baru 3 orang, itu juga udah makan waktu ya. Baiklah, pada siap semuanya dengan kondisi apapun kalian yang di luar sana, mungkin masih ada yang di jalan dari tempat kerja ya, atau justru masih di kantor mungkin. Semoga bisa ikuti kelas dengan baik ya. Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai. Nah, di sini terlihat soal UTS, tertulisnya reguler pagi, tapi sebetulnya untuk sore sama aja ya. Jadi kalian diminta untuk membuat arahnya tuh ke desain media promosi ya, dan strategi promosi produk lokal, UMKM lokal. Sebisa mungkin yang memang kalian kenal, yang dapat infonya atau lebih terjangkau, bisa ngobrol dengan UMKM-nya langsung ya. Maka yang Anda diminta untuk mendesain strategi promosi ini, yang menurut Anda desain identitas visual dan media promosinya si klien itu masih belum maksimal. Sehingga apa yang kita harus lakukan ya, pertama cari brand lokalnya, jelaskan identifikasinya ya, nomor 2. Identifikasi maksudnya kelebihan, keunggulan, atau keunikan produk atau brand tersebut apa. Lalu buatlah creative brief-nya. Jadi creative brief kemarin udah masuk tugas, tapi dalam UTS kamu lampirkan juga ya. Disertakan juga. Lalu ini dia nih. Buatlah desain konten feed Instagram minimal 3 tampilan post dan 1 tampilan story-nya untuk mengenalkan produk dari UMKM tersebut kepada masyarakat sebagai konsumen. Tapi catatan tentang promosinya tidak berisi diskon promo jual beli atau sale banting harga gitu ya. Oke. Jadi pengenalan produk dengan cara lain kan bisa. Nah, yang kelima, buatlah desain poster berisikan produk ya, promosi produk unggulan mereka. Poster ini rencana akan dipasang di dalam kios mereka. Catatan kios di sini ya harapannya sih ada outletnya ya. Tapi kalau yang nggak ada gimana? Coba apakah ada planning untuk buat lokasi atau mau ada taruh di indoor atau outdoor? Biasanya kalau namanya poster di kios ya indoor ya. Skala indoor lah. Nah, sampai di poin 5 dulu, kalian bisa kira-kira kalau secara ukuran poster indoor itu berapa kali berapa menurut kalian? Halo? A3 Pak. A4 juga bisa kali Pak ya?
A3 atau A4. A3 aja udah Iya. kecil, masa A4 lebih kecil lagi. Itu Poster berapa, Pak? itu yang jarak pandang bacanya tuh harusnya mirip kayak kalau kalian lihat kalender lah, kan kalender juga dari jauh juga harusnya bisa terlihat. Minimal tuh 2 kali Satu, A3. Ya. Berapa, Anes? kalau 1,5 meter gimana Pak? 1 kali 1,5 meter. Hah? A2 kali, Pak. A2 ya? 1,5 kali. Ya. Ya, antara A2, ya kan? A2 tuh berapa? Jadi 60 kali 40 kira-kira, atau 50 kali 70. Itu udah standar poster interior indoor yang printed ya. Nanti model poster kan bisa yang versi digital juga, e-poster, tampilannya beda lagi nanti, ukurannya, formatnya akan beda. Termasuk yang kayak sebenarnya di feed atau di post gitu kan, namanya post ya, posting, poster itu versi digital, jadi itu e-poster ya kan, postingan elektronik gitu. Nah, waduh, baru ada yang masuk lagi. Oke. Nah, nanti sesuaikan dengan kondisi. Tapi harusnya minimal, kalau Pak belum ada nih outletnya, tapi kalau kalian harus buat saja seolah-olah ini seperti penawaran kalau nanti tahun-tahun kedepannya si UMKM ini punya planning untuk buat kiosnya, lalu butuh poster promosinya gitu ya. Nah, berikut adalah kalau siapa tahu memang biasanya memang foto produknya bisa kalian ambil dari konten sosial medianya atau websitenya mungkin. Maka kalau misalnya ada produk layanannya dari klien, harusnya ngasih materinya ya. Tapi bisa jadi kalau wah belum punya nih baru banget, berarti itu peluang juga kalian buat sesi fotonya, minimal produk aslinya difoto dulu kalau sempat, kalau enggak murni ambil materi. Jadi kalian benar-benar mengolah bahannya dulu ya. Jadi bukan kalian justru harus bikin foto mentahnya gitu ya. Nah, poin berikutnya adalah nomor 7. Nah, jangan lupa nih, kalian tetap merancang tuh ada hierarki visual juga, ada perhatikan gridnya, ya prinsip desain tetap dipikirkan, gestalt atau tipografi sampai identitas visualnya. Oke. Nah, ke-8, kalian punya format tertentu nih yang harus diikuti. Kumpulkan dalam format A4 PDF dengan ukuran maksimal 5 mega. Kalau udah dibatasi ukurannya, berarti kan kalian harus pintar-pintar membuat filenya jangan terlalu besar eh, kapasitasnya, tapi jangan juga pecah, jangan sampai pecah. Kalau tadi poster tadi versi cetak, kalian kan tetap lampirkan soft copy Mat, kan? lu udah bikin poster ini loh, martabak kok. Belum. Poster ini, Dewo. bukan poster harga. Bentar. Oh, boleh. Silent, thank you. Nah, udah lanjut. Jadi kapasitas pikirkan ya. A4 ini format standarnya, filenya PDF. Lampirkan covernya juga. Cover kalian boleh bebas backgroundnya, latar mau stylenya gimana, tapi sebisa mungkin dekatkan dengan gayanya UMKM-nya. Ada nama lengkap, NPM, kelas, nama dosen, dan judul. Tulis UTS DKV 3 semester gasal 2022-2023. Gitu ya. Nah, boleh kalian susun desainnya semenarik mungkin, ya layoutnya anak desain mungkin lah, jangan kayak ekonomi atau kayak pelajaran sosial atau kayak makalah skripsi umumnya gitu ya. Buatnya kayak proposal profesional lah ya.
Nah, halaman berikutnya adalah info tentang brandnya. Sampai kelebihan, unggulannya, keunikannya, produknya itu apa, dan tampilan logo awal dan laman sosial medianya yang sebelum kalian desain. Kalau redesign ya, kalau memang projectnya rebranding, akhirnya kan harusnya ada before and afternya gitu loh. Ya nanti hasil jadinya kan taruh di belakang. Nah, creative brief juga di halaman berikutnya, kan tulisan halaman 2. Nah, walaupun tertulis begitu, kadang kalau kalian yang creative briefnya kontennya banyak, sehingga bikin creative brief panjang 2 halaman misalnya, nggak masalah ya. Yang penting jangan kurang, jangan nggak ada gitu. Yang diminta ada, lampirkan, isi gitu. Jadi mungkin product knowledge ada yang varian produknya, Pak, ini layanannya varian produk banyak nih, jadi detail saya tulisnya bisa panjang. Ya udah, nggak apa-apa, itu kan jadi bahan pertimbangan gitu ya. Tinggal isi berikutnya apa yang harus dilampirkan, ya kan? Poin berikutnya adalah D-nya adalah hasil desain kalian tuh, Instagram feed dan story-nya. Nah, tampilan desainnya dibuat seolah-olah seperti capture screen ya, layar feed Instagramnya dan story-nya tersebut dilihat melalui smartphone ya. Terus poin E, desain poster halaman 4-nya. Poin F itu adalah keterangan sumber kalau kalian harus download sumber gambar dari website atau situs internet yang lain. Jangan lupa tulis URL-nya bukan google.com, tapi masuk ke websitenya ya. Diletakkan di mana? Taruh di bawah foto atau gambar desain kalian itu. Ada sumber foto atau ya sumber fotonya ya. Itu mungkin bisa dijabarkan lah, pisah poin gitu. Seperti literatur, referensi itu dapat dari mana aja, itu tulis ya. Nah, itulah sekilas tentang UTS, persiapan untuk minggu ke-8, tanggalnya mungkin minggu pertama UTS itu di hari sesuai hari kuliah kalian. Kalau kalian kuliahnya malam berarti ya maksimal pukul 23.59 lah, nggak lewat. Oke, ini saya stop sharing, silakan kalau ada pertanyaan. Pak, Bapak. Ya, John. Tadi di poin B atau C, tadi kan ada apa namanya, yang desain logo sebelumnya, yang Ya. masih awal. Nah, kalau kita projectnya redesign itu dimasukin juga apa belum, Pak? Lah apa iya masih dong. sekedar berarti di select yang mana, Pak, dimasukinnya? Gimana? Kan emang projectnya redesign, berarti desain yang lama harus ada. Gitu kan? Oh, berarti masukin kan tadi yang udah didesain itu yang slide kayak Instagram terus poster kan, Pak. Berarti itu yang udah logo baru. Iya Oh, dong. okay. Iya. Jadi kalau mau ada prosesnya, kalau mau lengkap, sebetulnya proses desain itu kan nanti ya harusnya dilampirkan ya proses pengerjaannya lebih lengkap lagi. Boleh jadi lampiran lah, ya kan? Makanya sebelumnya seperti apa, nah begitu nanti dibikin posternya, tunjukin dulu logo yang sudah jadinya atau brand yang udah diciptakan tuh seperti apa visual style-nya, ya kan? Begitu ya, Oke. Don? Ya, Oke. Kamu produknya apa ya? Udah dapat? Kemarin itu sih apa kayak makanan itu tuh yang kayak KFC tapi yang di pinggir jalan. Kayak KFC tapi di pinggir jalan. Apa namanya? Bentar, apa namanya? Franchising bukan? Sistemnya franchise bukan? Yang The Besto, Pak. Nah kan, The Besto kan? Buat apa Ya. kamu branding lagi? Kamu mau branding The Besto?
Oh enggak, cari yang lain aja berarti Pak ya. Ngerti nggak kalau The Besto itu franchise? Oh enggak, Nggak ngerti ya? ya belum Jangan belum. yang branded. Dia udah cabangnya kemana-mana. Apa franchising ya, walaupun yang berjualan adalah orang sekitar rumah ya, tapi kayaknya skalanya itu bukan. Jangan yang franchise. Ya nggak sih? Oh, Yang oke, baik memang baik Pak. produk lokal, produknya sendiri, memang diolah sendiri gitu. Kalaupun dia punya cabang, itu cabang ya, bukan franchising, paham nggak? Masih skala UMKM pun masih mungkin dia punya cabang, bahkan bisa jadi dia udah besar karena udah 10 tahun mungkin gitu ya. Kak, izin Punya tanya Kak. ya, silakan Galuh, Ajeng. Kalau biasanya agen gitu Pak, buka agen atau buka sale, itu apa nggak Pak? Suara kamu mendem kayaknya dengan back soundnya. Kalau mau di chat box, kamu mau ngomong Halo, apa? Pak, izin bertanya, Gusti, Pak. ya silakan, ada apa? Jadi tadi itu kan kita tugasnya disuruh untuk bikin desain IG post dan Instagram story ya, Pak. Ya, Yang kedua itu bikin desain poster untuk cetak. mm-mm, Tadi kan dianjurkan untuk posternya itu dipasang di booth atau di kiosnya kan, Pak. mm-mm. Nanti bukti kita udah pasang itu ditaruh di lampiran PDF ini atau gimana ya, Pak? Oh, nggak dipasang sebenarnya lah. Kan ini ajuan desain tuh berupa proposal perencanaan, bukan langsung eksekusi, langsung cetak, langsung tempel di kiosnya, enggak. Kalaupun kamu udah punya stok apa, Galuh? Sebentar ya, saya jawab Gusti dulu ya. Kalaupun kamu udah punya stok foto dokumentasi, oh ini kelihatan nih ada kiosnya, tampilan sebelumnya kayak gini, ya kan? Misalnya poster sebelumnya kurang baik atau nggak komunikatif atau malah belum ada. Nah, kamu bukan harus cetak langsung, karena ini sifatnya proposal presentasi. Kamu digital imaging tempel di lokasinya juga boleh. Kalau sementara desain posternya dimunculkan full tampilan depan, ya kan? Nanti kalau contoh penerapan poster pada kios, baru tuh retouching aja, apa digital imaging aja, paham nggak? Maksudnya gitu kan? Iya, Pak, betul, Pak. Iya, nggak mesti harus cetak beneran. Jadi berarti kita nggak harus cetak si poster ini ya, Pak? Nggak. Jadi semuanya soft copy dulu, walaupun orientasinya nanti punya rencana gitu loh. Itu kan, jadi ini makalah atau laporan di UTS itu masih konsep untuk kayak prototype gitu. Kan kita masih studi kasus nih, belum TA beneran. Tapi siapa tahu kalau memang klienmu benar-benar memang kamu kontak terus benar butuh, terus memang dipakai desainmu, ya itu udah rezekimu lah, ya kan? Iya, Pak. Syukur memang jadi project beneran. Amin. Kalaupun belum, ya kalaupun belum, jadiin studi kasus dulu aja untuk banyak-banyakin portofolio gitu ya. Siap. Clear, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Ajeng, kita lihat apa sih pertanyaan Ajeng nih. Kalau sekelas reseller atau agen gitu bisa dong. Boleh juga. Tapi apakah harus kuliner? Tadi Gusti produknya apa ya? Nggak ngomong tuh. Apa? Saya itu makanan, Pak. Nasi goreng kambing. Oke. Terus gerobakan atau dia Jadi online? kayak kontainer, semi kontainer gitu, Pak. Udah ada kiosnya sih. Oh ya, bagus banget tuh. Tapi sekelas UMKM kan, dia ada cabang-cabang nggak? Cabang belum banyak sih, Pak. Ada. Sebenarnya udah buka program franchise gitu, Pak. Mm-hmm. Tapi sekarang tuh udah nggak jalan lagi si franchise-nya. Tapi tetap nawarin gitu, Pak. Apa namanya? Namanya Ngambing Galaksi, Pak.
Ngambing Galaksi daerah mana? Galaksi di Bekasi, Galaksi Pak. Oh, memang daerah Galaksi namanya. Iya betul. Nah, udah berapa lama? Dari 2015 mungkin ya Pak, kurang lebih. Ya lumayan lama ya. 7 tahun ya. Kurang lebih Pak, 7 seingat tahun saya. ya. Nah, ada masalah desain atau masalah apa dalam penjualan kah atau apa? Sebenarnya belum ngobrol lebih banyak Pak, ada masalah di desain atau gimana. Cuma yang saya tangkap ini masalahnya sebenarnya di ini aja Pak, belum ada inovasi menu gitu Pak. Tapi untuk desain saya belum ngobrol lebih banyak lagi. Ada kendala atau enggak, kayak gitu. Nah, menu yang sekarang apa? Menu yang sekarang tuh kayak namanya kan nasi goreng kambing Galaksi ya Pak. Jadi dari yang saya tahu dari 2015 atau 16 itu masih 4 variasi aja tuh Pak, nasi goreng kambing, nasi goreng ayam, mie goreng sama mie goreng kambing sama mie goreng ayam gitu. Oke, terus? Yang saya tahu buat sekarang masalahnya baru itu, belum ada inovasi produk gitu. Untuk desain saya belum ngobrolin lagi. Ada makan di tempat udah pasti. Iya, makan di tempat. Delivery udah bisa. Delivery udah bisa. Ada Grab Food atau GoFood gitu. GrabFood ada, Gojek masuk juga. Oh ya, udah berkembang ya. Terus apalagi dong? Nah iya Pak, cuma di taruhlah di tahun 2018 gitu, itu kan awal mulai franchise-nya mereka kan. Itu jalan tuh 2018 sampai 2020, semisal gitu Pak. Nah cuma sekarang franchise-nya itu udah nggak ada yang buka lagi, kayak gitu. Tapi masih menawarkan untuk franchise kayak gitu. Oh, tapi belum ada lagi yang minat. Belum ada lagi, betul. Jadi sekarang hanya satu outlet. 1 atau 2 ya. 2, satu lagi nggak di Galaksi di mana? 1 lagi di Galaksi juga Pak yang saya tahu. Beda jauh nggak tempatnya? Lumayan sih Pak, lumayan. Sampai 3-4 kilo lebih 3-4 kilo lebih. Nah, beda areanya apa? Satu lokasi sama lokasi lain. Sama-sama food court sih Pak sebenarnya. Cuma yang satu itu kayak kalau di Galaksi tuh nyari makannya di tempat A gitu Pak. Nah kalau yang B ini keluar perumahan ketemunya tempat B gitu. Oh, jadi itu sasarannya mungkin beda kali ya? Iya. Yang food court itu orang-orang berbagai penjuru. Betul. Kalau yang depan perumahan ya area sekitar khususnya orang perumahan itu kali ya kan? Iya, cuma masih di Galaksi juga Pak. Area Galaksi berapa luas sih? Saya kurang tahu lagi Pak. Itu kayak desa atau nama kawasan apa sih? Kayak apa ya? Kayak Kelapa Gading gitu, nggak? Kayak Taman Menteng mungkin ya. Nama kecamatan, nama kelurahan. Nama perumahan sih Pak, tapi perumahannya luas gitu. Kayak Harapan Indah gitu Pak. Oh, Iya. jadi kayak bukan latah ya, cuma demi identitas lokalnya, terus akhirnya pakailah nama-nama itu menyebar pemakaian nama itu kepake jadi untuk identitas ya. Iya betul Pak. Ya, banyak yang kayak gitu emang kalau kayak di komplek lama nih. Jadi dahulu kala 1975 emang dahulu kala banget ya. Itu satu komplek namanya Komplek Arco, kalau ada yang kenal, Atlantic Richfield Corporation, itu perusahaan minyak Amerika. Karyawannya dibuatkan rumah di satu komplek area Sawangan. Itu gede-gede. Nah, lumayan ngehits karena komplek tiba-tiba besar rumahnya di tengah kampung, ya kan? Akses jalan baru satu dulu. Nah, sekarang begitu menyebar, kantornya udah nggak ada, Arco-nya udah merge sama BP, British Petroleum, terus perusahaannya udah nggak ada, di Jakarta udah nggak ada, udah collapse gitu. Karyawan-karyawannya udah pensiunan, terus warga kompleknya udah campur, nggak cuma karyawan lagi, tapi namanya
nyebar ke brand-brand sekitar sampai bikin ada perumahan, misalnya apa ya, Residence, Arco Residence atau Deluxe Arco gitu, sampai ada toko apa pakai nama Arco lagi gitu. Tapi itu udah nyebar kayak tadi tuh, Galaxy itu ngambil dari perumahan Galaxy ternyata gitu ya. Betul Pak. Nah itu penamaan. Kayak nasi goreng kebun siri nggak sih Pak? Belum tentu ya. Kalau itu sih bisa jadi memang cabang beneran, atau cuma kayak, ya bisa jadi kayak nama yang terkenal. Tapi itu kan merujuk pada brand makanan yang sama. Kalau ini karena kawasan beda. Kalau nasi goreng kebun sirih, memang di kebun sirih memang terkenal nasi gorengnya. Iya. Ya kan? Kalaupun mau dibuka lagi kesannya cabang gitu kan. Nasi kebun sirih, nasi goreng kebun sirih. Bisa ada di mana-mana. Betul. Nah, dan jualannya masih nasi goreng kan? Itu masih nyambung, masih agak beda. Gitu. Oke, Ya, Pak. jadi kalau yang tadi saya cerita itu adalah aslinya tadi kan komplek perumahan, perusahaannya perminyakan, tapi jadi nama komplek. Begitu komplek atau citra Arco-nya udah nggak ada, tapi orang-orang sudah mengenal area situ dinamakan area Arco gitu. Nah itu jadi label namanya tuh nempel di brand-brand sekitar, mau fotokopian, mau tukang rambut, cukur rambut, mau jual mie ayam, tapi tetap aja kiosnya itu namanya warung mie Indomie Arco atau apalah gitu ya, Warkop Arco gitu, tetap dipakai gitu, paham nggak? Iya, paham Pak. Nempelnya karena kawasan, bukan karena layanannya, bukan karena varian produknya. Itu terjadi gitu. Umumnya di lokal area ya. Ya kayak itu tuh, jual ayam, kan Kentucky Fried Chicken. Begitu jual ayam chicken. Ya udah ayam chicken lagi, ya kan? Ada kan yang sampai jual begitu? Kentang chicken. Pernah baca nggak? Ya, pokoknya begitu ya. John Heru, tolong dicek lagi. Nah, jawab tentang reseller tadi si Galuh. Kalau sekelas reseller atau agen gitu ya bisa juga. Lihat kondisi, lihat produk, tapi rasanya sih tetap bisa. Kalau sekelas UMKM pun dia kan memang penyedia itu layanan atau jual produk, tapi dia punya brand kan, dia nama tokonya apa gitu boleh ya. Kalau itu agen apa Galuh, coba boleh dilihat, boleh diketik kalau susah ngomongnya. Agen apa maksudnya? Fidas cake. Apa? Fida cake. Fida cake itu jenis kue. Iya, dia jadi kayak sejenis kue, cuman dia tuh jualannya memang hanya online aja sih Pak. Cuman dia banyak agennya gitu Pak di situ. Agennya di offline apa gimana? Agennya offline, ada online. Kalau yang dekat rumah saya kebetulan bisa online, bisa offline, ada tokonya Pak. Jadi yang kamu mau jadiin rebranding produk UMKM-nya si toko ini? Iya betul Pak. Jadi dia spesialis jual kue itu aja atau ada yang lain? Kalau spesialisasinya sih dia lebih ke kayak dessert box gitu Pak. Cuman kalau yang gedenya tuh, toko gedenya Vida Cake itu sebenarnya dia ngejual berbagai macam kue, terutama kue ulang tahun. Tapi kalau yang di dekat rumah saya dan memang di Vidanya itu ngejual spesialisasinya itu lebih ke dessert box gitu Pak. Oh, terus gimana
gimana peluangnya tuh? Maksudnya apa perlu orang atau dia perlu di rebranding gitu? Sementara brand dia apa? Gimana Pak? Maaf Pak, gimana? Kan Pida Cake tuh toko kue yang besar, bukan? Kalau dibilang gede sih biasa aja ya Pak, karena cuman dia banyak agennya aja gitu. Karena kan dia pusatnya di Tangerang. Kebetulan di Jakarta Timur itu di dekat rumah saya gitu Pak. Kayaknya bukan deh. Kayaknya bukan UMKM deh jadinya. Beda Oh gitu. tuh. Beda dong. Ya kan? Kalau agen dia ada toko besar utama, ya kayaknya kelasnya sih bukan UMKM ya. Oh Kan gitu dia ya Pak. tetap setoran kan? Tetap Pak, jadi pengambilan kuenya tetap dari yang gedenya gitu. Jadi kayak mungkin dia ngambil barangnya gitu loh Pak, yang di dekat rumah saya dari si Tangerang ini gitu, yang di pusatnya. Nggak tahu deh. Kayaknya bukan gitu konsepnya kayaknya. Kalau UMKM tuh mirip kayak gini, maksudnya dia toko kue juga mungkin, tapi dia dititipin atau masuk dia tetap jual kue dari brand lain gitu. Masih mungkin, ngerti nggak sih? Oke siap, paham Pak. Beda. Berarti ini yang saya ajuin belum termasuk UMKM ya Pak? Kayaknya bukan deh. Jadi dia ada brand lain nggak? Enggak kan? Dia sebenarnya sih kayak buka cabang gitu loh Pak, ada yang kue, terus dia punya kafe juga gitu. Apa sih namanya? Dia makanya nama brandnya apa? Ini sama Vida Cafe, tapi kalau yang cake kan Oh. Vida Cake, tapi itu dia Vida Cafe gitu namanya. Nah iya makanya mungkin perusahaan Pida Cafe-nya, Pida Cake-nya dia udah besar itu, ya kan? Iya sih Pak. Oke. Berarti nggak Coba. termasuk ya Pak? Hmm? Berarti nggak termasuk ya? Kalau kayak gitu Kayaknya saya berarti cari bukan. baru. Saya kira tuh kayak kita usaha rumahan yang produk-produknya tuh jualan brand orang, tapi kita bikin toko sendiri. Kita sifatnya reselling gitu. Itu beda tuh. Jadi atas nama toko, atas nama sendiri itu masih oke. Ya kan? Oh, Bukan. tapi dia sih sempat ada info kalau dia tuh memang bukan reseller gitu Pak. Tapi memang agennya banyak gitu. Jadi kalau emang nggak bisa nanti saya cari UMKM yang lain aja. Buka reseller si Pida Cake-nya maksudnya. Iya, dari pusatnya dia juga buka reseller. Oh. Apa reseller apa? Reseller itu yang kue tadi saya bilang. Dessert box. Oh, dessert box-nya jadi dia produksi sendiri atau juga reseller dari brand lain? Kalau dari Vida dari pusatnya dia produksi sendiri Pak. Jadi kalau produknya Pida Cake, kuenya kue apa? Kuenya itu tadi dessert box, kue ulang tahun gitu Pak. Jadi dia memang bikin sendiri nih itu kuenya semua. Cuma nanti dititipin di agen gitu Pak. Nah nanti agennya ngejualin di daerah-daerah situ. Iya makanya yang jadi namanya Pida Cake itu si brand utamanya atau agen kamu ini ngambil dari Pida Cake? Nama produknya itu, nama tokonya itu, Vida Cake itu. Makanya dia udah sebesar apa sih? Kamu tahu nggak? Kalau untuk yang di pusatnya saya nggak tahu Pak, karena kan dia jauh tuh di Tangerang. Tapi kalau yang dekat rumah saya sih dia lumayan banyak tuh kalau ngambil online gitu. Maksudnya lumayan banyak stoknya atau marketnya banyak? Lumayan banyak ininya Pak, apa sih namanya, pesanannya. Ada alternatif lain nggak?
Kalau alternatif lain sih ada, itu teman saya sendiri Pak. Tapi dia kayak buket bunga gitu Pak, bisa nggak sih? Bisa, kenapa enggak? Nggak mesti makanan kok. Oh ya udah, kalau gitu nanti saya, nah itu kan saya tugasnya ngumpulinnya yang vida cake itu Pak. Kalau saya tukar boleh nggak Pak? Boleh. Oke, Coba siap. coba bandingin aja. Jadi kalau mau versi 1, nanti versi 2 revisi gitu ya. Nah, Oke, siap Pak. buket bunga itu yang bunga yang untuk ucapan meninggal itu atau bukan? Atau customize? Bukan Pak. Dia buket bunga yang buat kayak wisuda, terus buket bunga yang isinya kayak apa namanya, bunga-bunga palsu gitu loh Pak. Dibikin buket yang buat kalau wisuda suka dibawa-bawa gitu Pak. Mm-mm. Nah, itu ada spesial ininya, spesial apa namanya? Memang dia melayani pesanan juga dong, Iya Pak, jadi dia made by customize, order aja gitu. customize. Betul Pak. Terus gimana range harganya? Kalau range harganya itu belum saya tanya sih Pak, karena kan kebetulan itu yang punya tokonya kan teman saya sendiri. Paling nanti saya tanya dulu Pak. Oh, dia buka toko, dia ada tokonya. Tidak ada, tokonya ada di Depok. Namanya apa? Bunga Artificial Store. Oke. Nggak pakai flower tapi pakai bunga ya. Dia tulisannya bunga artifisial. Jadi dia bikinnya bukan bunga asli Pak, jadi bunga buatan gitu, dibikin buket. Mm-mm. Sifatnya dijual atau dia sewa? Apa dia menyewakan apa Dijual Pak, dijual? dijual. Padahal itu handmade, itu buatan tangan sendiri. Iya betul, itu handmade dia sendiri yang bikin. Oh, marketnya seberapa luas? Dia jualan online atau dia hanya terima orang datang order di situ? Dia awalnya justru online Pak, karena banyak yang order ke dia, karena kebanyakan online itu akhirnya dia buka toko di Depok gitu. Oke. Di mana? Di Citayam? Depok mana? Di Gunung apa sih namanya Pak? Pancamas apa Gunung Mas gitu Pak namanya, bentar. Pancoran Mas. Iya betul, Pancoran Mas. Dekat rumah saya dong. Mana sih Pak? Iya. Pak. Coba Sherlock. Apa? Boleh Pak. Ada nama atau ada IG-nya nggak? Ada apanya Pak? Ya kamu kalau mau share screen boleh kamu kasih lihat IG. Ada IG-nya nggak? Ada Pak, Instagram. nama IG-nya sebenarnya dia tulisannya serba-serbi Pak, karena kan dia nggak cuman buket bunga aja, karena kan dia kayak kadang ada permintaan bikinin yang pakai coklat ya gitu, kadang nanti dibikin yang pakai coklat, dibikin buket gitu Pak. Ya, terus jadi IG-nya serba-serbi berarti. Iya, Brandnya serba-serbi. Iya, tapi dia spesialisasinya lebih ke buket bunga buatan gitu. Ya oke. Terserah sih, kamu jadi punya varian layanan nih, ya kan? Ya betul Pak. Jadi pakai itu nggak masalah ya Pak? Boleh, tapi kamu udah tahu belum dia punya masalah branding nggak? Harus di rebranding kenapa? Kalau itu sih saya belum konsultasi lagi sama dianya ya Pak. Paling nanti saya tanyain dulu gitu Pak. Tapi jangan lama-lama, karena kamu punya waktu cuma 2 minggu lagi. Minggu depan udah harus draft produksi atau analisis. Hari ini kan harusnya analisis itu tuh apa SWOT-nya ya kan? Iya Pak. Ya udah, asal ngerti aja. Oke, siap. Makasih Pak. Ya, sama-sama. Nah, teman-teman yang lain mengaca pada kasus tadi ya, dari Gusti, dari Galuh, John Heru mungkin yang franchise-nya belum disetujui. Kira-kira UMKM kalian tuh udah sifatnya kayak apa? Udah berhasil diungkap belum gitu? Siapa lagi? Boleh. Yang belum dapat atau yang masih bingung harus cari apa? Atau yang udah dapat mau kasih tahu hasil analisisnya, boleh dong di-share. Kalau bisa buka kamera, kasih lihat hasil susunan briefnya aja minimal ya kan. Atau kalau ada link-link, Pak ini udah ada tokonya nih, kasih lihat dokumentasinya boleh, itu seru juga.
giliran kalian lah, kasih lihat. Bisa coba 56 orang nih, seru nih harusnya. Halo Pak. Oh ya, Adit. Ini Adit lagi. Oke. Iya Pak, DKV 3 saya Pak ngambil. Iya Pak, saya Ya. pingin nanya nih Pak, kalau saya kan ini benar-benar baru nih Pak, soalnya punya kawan sendiri, tadinya dia kerja di hotel, terus karena COVID dia nggak kerja lagi kan. Nah dia buka ini cuci sepatu, cuma nggak ada tempatnya Pak, maksudnya toko gitu. Itu bisa nggak Pak? Cuma nggak ada tempatnya. Nggak ada toko. Kalau tempat dia ada di rumahnya gitu Pak, masih kerjain di rumah. Terima sepatunya gimana? Dikirim? Iya, terima sepatunya. Nah, ini yang unik dari dia, Pak. Dia punya drop zone sendiri. Jadi dia dari online. Jadi dia bisa ngambil di stasiun-stasiun gitu. Jadi misalnya kayak di Debar sama di Tanjung Barat, dia buka drop zone-nya. Terus kalau di daerah Depok minimal 10 kilometer apa gitu, Pak. Dia gratis diantar jemput gitu. Taruh di drop zone di stasiun ada spotnya. Iya, nanti dikabarin gitu, Pak. Mas bisa ketemu di Debar nggak gitu. Nanti dia nyamperin gitu, terus diambil sepatunya. Berapa Gitu sih, Pak. berapa orang yang bertugas mengambil? Dia lagi sendiri sih, Pak. Soalnya masih belum benar-benar terkenal gitu. Jadi masih pingin masih dari mulut ke mulut, teman-teman doang gitu. Sama teman dari teman, biasanya gitu. Jasa cuci sepatu. Jasa cuci sepatu. Berapa lama? Berapa durasi dikasihnya? Seminggu? Enggak, kalau cuci sepatu biasanya dia sehari atau 2 hari sih, Pak. Paling lama 2 hari. Tergantung pesanan. Kalau lagi banyak, ya biasanya 3 hari, Pak, paling lama gitu. Terus gimana dalam seminggu atau dalam sehari bisa dapat berapa sepatu? Kemarin nanya-nanya dapat sih Pak 10 pairs, maksudnya 10 pasang. Sekali 10 cuci pasang. berapa? Sekali cuci 20.000 Pak. Terus sama ongkos-ongkos apa nggak dia ngedrop terus ambil lagi terus ada tambahan Enggak. apa nggak? Kalau di drop zone itu free. Terus kalau yang nganter di area Depok lebih dari 10 km dia kasih patokan harga 10.000 Pak. Jadi nambah jadi 30. Iya, jadi 30 gitu. Udah berapa lama? Baru Pak, baru berapa bulan gitu Pak. 2 bulan kayaknya deh Pak. Terus kalau butuh rebranding apanya di rebranding? Saya buat sosial medianya Pak, buat sosial medianya, terus buat kayak plastiknya gitu, tempat plastiknya, bantuin Tempat promosi plastik, dia buat share-share ke WhatsApp gitu Pak. packaging maksudnya. Iya, packaging, maksudnya packaging. Oh, tapi itu nanti Stikernya. ya. Belum sih, kalau packaging belum sekarang. Itu nanti analisisnya Iya, harus Pak. lengkap setelah UTS. Tapi kan karena ini baru ya, problemnya nggak mungkin ada redesign informasi identitas ya. Iya, lebih Terus kayak ningkatin awareness-nya aja kayaknya Pak. Biar diketahui lagi sama orang-orang gitu. Ada alternatif lain nggak? Belum ada sih Pak, saat ini Belum. masih itu aja sih proyekannya. Dapat proyekan dari dianya. Tapi IG-nya udah ada, belum? Baru buat malahan dia Pak, kacau banget sih. Nah, ketika buat ada brand yang tertentu yang dipublish atau dia udah punya logo? Jadi dia tuh ada di Instagram itu katanya bekas Instagram minuman dia, ada sekitar 2.000 followers lah Pak. Brand Terus minuman sayang dia. ditutup terus diganti brand. Dia ganti brand, kata dia ini aja dah pakai Instagram ini, katanya diganti jadi cuci sepatu gitu. Ya udah bisa, kata saya kan. Bagus juga sih, udah ada 2.000 followers kan, bisa ini ningkatin juga gitu kan. Tapi Saya kasih efeknya apa? Apanya? Setelah dibuat Baru- apakah followernya
jadi unfollow gitu? Belum Pak, ini belum dicoba sih Pak. Dia kemarin belum. baru ini ngasih tahu saya, baru nelpon gitu. Ya udah kata saya, gas kayak gitu. Cobain. Oh, Nah, terus hati-hati loh, karena followersnya kan sebenarnya brandnya beda. Begitu ada iya muncul, sih. apaan nih? Iya Akunnya tiba-tiba ada ini. beda Nah, nih, itu juga gua. jadi tantangan lah Pak ya. Tantangan tersendiri buat saya gitu. Iya, kamu harus netral. Jadi saya juga nyampein nih ke anak-anak calon anak tugas akhir, jangan Ah, mengagungkan objek objek bahasan, karena kita harus netral. Kalau kita terlalu jatuh cinta sama satu brand, sama satu objek kita jadi kacamata kuda, nggak mau terima mm, masukan, itu susah bener tuh. Pak. Jadi Iya Pak. kita posisi netral dulu. Kita berbesar hati kalau memang ada kekurangan. Coba Mm-mm. analisis SWOT-nya dulu deh, strength, weakness-nya, opportunity-nya, sama threat-nya. Mm-mm. Nah, Kalau sementara itu peluangnya apa? Peluang positif yang momen banget nih, misalnya apa? Oh, mumpung musim hujan, jadi semua harus butuh cuci sepatu kali. iya, Apa? sebenarnya bukan itu aja sih Pak. Jadi emang bener-bener kan kayak udah lama gitu. Dulu tuh rame juga cuci sepatu. Tapi sekarang sudah mulai rendah nih Pak. Terutama di daerah Depok nih udah mulai kurang gitu tukang cuci sepatu yang lain-lain. Dia pingin ngangkat lagi nih cuci sepatu. Itu strength dia tuh. Dia udah ngeliat peluang bahwa udah mulai melemah nih tukang cuci sepatu di daerah Depok. Dia pingin timbulin lagi cuci sepatunya. Terus satu strength dia, analisa dia udah kuat gitu Pak, ngobrol kemarin. Terus Hmm, di satu sisi ada lagi Pak keunggulan dia dari semua cuci sepatu dia aja yang nyambut pelanggannya gitu, pelayanannya. Jadi dia yang ngambil gitu, dia nganter lagi gitu. Jadi dia lebih berbeda daripada tempat cuci sepatu di daerah Depok itu. Itu keunggulan dia, strength-nya Pak. Kelemahan oh, ya. terus? Kalau kelemahan dia itu tadi dia sendirian ngerjainnya. Kelemahannya dia itu. Susah juga ya. Emang dia tuh mahasiswa juga? Teman Enggak kosan sih kamu Pak. lagi? Hah? Bukan itu Nah, temannya dari Maulana Pak, Maulana Mahardika dari PNJ. Dia dulu oh, penerbitan kalau nggak salah, Maulana itu. oh, Mm-mm. bukan. Apa anak pondok cabe kali? Bukan. Bukan Pak, Bukan ya? dia uh-uh. Saya juga itu sih Pak belum kenal banget malah. Emang dia ngasih tahu gitu, soalnya ya saya butuh tambahan gitu kan, nanya-nanya Maul, dia nawarin itu kerjaan itu, ya udah cobain. Hmm. Terus dia nggak mau ngerekrut karyawan? Kamu Kemarin nawarin saya lagi kuliah, terus cari-cari freelance lain juga kan. emang kira-kira mampu? Emang dia dapat dapat pemasukan berapa tadi? 20.000, Iya 10 enggak, 10 10 sepatu, 10 pasang sehari. Ini udah enggak sih Pak, berjalan 6 bulan dua ada bulan, belum? belum 2 bulan malahan Pak, baru 2 bulan. 2 bulan continue terus tuh, sepatunya konsisten di Iya, angka 10. iya kalau itu konsisten kata dia, 2 bulan ini lagi konsisten. Soalnya itu Pak, dia nawarin dari teman-temannya kayak Maul nawarin lagi ke yang lain gitu. Jadinya banyak gitu Pak. Ngeringinnya pakai apa? Dia ada dryernya sendiri. Bukan pakai dryer Pak, dia emang ada apa? Cairan gitu Pak. Kemarin kan lihat ada cairannya sendiri gitu untuk nyuci bersih sepatunya gitu. Hmm, yang Jadi udah cuma cepet kering. digosok-gosok gitu. Iya, jadi dia cuma gosok-gosok aja gitu Pak. Pakai air terus dilap, nggak wash bener-bener wash gitu, nggak bener-bener nyuci. Jadi ada treatnya sendiri gitu, ada cairan sendiri. Hmm, ya ya. Kalau bisa sih cari alternatif dulu kali ya. Cuma ini kan Ya baik Pak. emang kecil banget nih. Yang benar kecil. Ya, tapi emang masuknya layanan juga sih, ya kan, jasa kan. Ah, ah, ah. Ya, sementara cari backup atau ini kalau mau diisi dalam brief bisa lengkap nggak?
Saya udah buat sih Pak. Tadi udah lengkap, lumayan lengkap soalnya saya nanya-nanya juga gitu. Namanya Sahreza. Ya, sementara kalau nggak dibikinin brand, apa dia tetap jalan, tetap laku nggak? Dia namanya Riker Pak. Kalau tempat pelakunya nggak tahu dia Pak kalau itu ya Pak ya. Riker, Belum. RI Care. Iya, Riker, kembali peduli. Oh, Nama dia kan itu M Sahreza, panggilannya Reza. Jadi Re-nya itu Reza sebenarnya. Reza peduli. Cuma kalau kata dia gitu, namanya Riker, kembali peduli. Jadi kembali peduli sama sepatu yang udah lama ditinggalin gitu kata dia. Heeh. ya oke lah, itu terserah lah. Itu Iya. filosofi sendiri ya. Heeh. Oke. Mana tuh? Dicoba aja dulu. Coba kalau isi kamu punya pikiran apakah bisa panjang ininya apa sampai perencanaan promosi dan macam-macam. Sementara Perencanaan promosi. Oke. dia mau promosi apa yang dipromosin lagi ya? Atau dia cuma karena belum ada media, jadi dia harus bikin media. Iya. Pertama satu dia emang belum punya media sih Pak. Terus dia promosinya juga ini sih nggak banting harga ya, emang harga dia segitu. Cuma kalau Nah, misalnya tapi udah layanannya dia cuma cuci apa jenis sepatu beda-beda apa gimana? dia Apapun. untuk sekarang sih ini apa ya, cuma letter doang, kulit yang belum bisa dia. Jadi jenis sepatu itu olahraga bisa semua sih Pak. Oh, malah Kanvas. sepatu kulit nggak bisa. Iya, karena treatmentnya beda lagi. Kalau kulit kan mengkilatnya tuh beda kata dia. Dia ngasih taunya gitu sih. Ya, itu agak-agak minus nih. Iya, Agak minusnya di kurang. situ, weaknessnya Itu di weakness situ. ya. Weaknessnya. Jadi ya itu sih ada kelemahan-kelemahannya juga. Itu dia, maksudnya peluangnya seberapa luas gitu. Ntar areanya 2 stasiun aja sama 2 stasiun. Nama daerah Depok sih, kalau daerah Depok gitu. Dia emang tinggal di Depok, jadi tahu jalan semuanya. Tapi ya berat juga ya kalau Iya, Pak. janjian dia habis nyuci terus janjian ketemu ngambil. Ya kalau pas pulang terus dia harus ngambil lagi di Tanjung Barat lagi gitu. Ya lumayan berat sih. Saya saranin sih siapin backup juga. Brand yang lain apa ya kan? Siapa? Saya Tapi profil itu gimana cara carinya? Kamu udah susun ke brief belum? Udah Pak, udah saya susun. Kalau saya sudah saya kirim. Oh, oke deh. Sementara saya cenderung saranin cari alternatif. Tapi kalau itu mau dimajuin dulu, dicoba Baik, dulu ya. Ntar butuh di review lagi sih. Siapa? Oke, thank you Adit. Yo, sama-sama Pak. Yang lain ada? Ini kayaknya kita 5 menit atau 10 menit lagi ya. Sementara biar kalian mengendap dulu tentang soal tadi, kalian refleksikan ke UMKM kalian yang dapat. Terus ya, tadi sempat dibahas sebelum mulai itu apa sih? Ngomong SWOT, ngomong mood board ya. Tadi ada yang sampai ngomong mind map, mood board, itu udah pasti ya. Tinggal jabarin apa gimana prosesnya nanti ya, menuju desain logo yang lama di rebrand, di refresh, atau udah ada promosi sebelumnya terus bikin promosi baru ya. Kayaknya sih pertimbangannya yang Adit tadi terlalu baru, terlalu dini kali ya. Jadi untuk rebranding malah susah. Justru dia harus awareness dulu. Orang dia surviving layanan cuma 1 orang gitu. Ya. Rebranding tuh ya minimal sih udah sempet jalan tapi dia agak ada goyang karena apa? Justru butuh solusi kita rebrand tuh untuk apa? Kayak gitu sih. Kayaknya lebih alasannya bukan karena tukang sepatunya, tapi lebih ke kebutuhan rebrandingnya belum kelihatan gitu. Karena ini baru banget ya.
Coba yang lain pikirkan ya. Ada lagi satu orang? Apa cukup dulu? Oh, izin tanya Pak. Galuh, kenapa? Itu mau menanyakan soal UTS Pak. Untuk UTS kan tadi 3 lembar ya kalau nggak salah ya Pak. Jadi ya 3 halaman. Nah 3 halaman itu semuanya dibikin covernya apa gimana Pak? Apa depannya aja kita bikin cover bebas gitu? Yang penting ada nama kita, NPM sama nama dosen Pak. Iya, emang gitu. Semua tuh itu satu paket, satu kayak apa? Kayak makalah gitu, kayak proposal jadinya. Oh oke siap Pak. Ya, satu paket aja. Satu orang tuh bakal kayak e-book gitu loh, buku berlembar-lembar. Ya kan? Lembarnya sesuai yang kalian desain gitu ya. Oke, Galuh. Oke siap Pak. Ya, kalau nggak ada lagi, saya tutup nih. Silakan, ada lagi pertanyaan? Satu lagi? Nggak ada? Tolong diisi ya, dikembangkan ya. Memang untuk satu persatu nggak bisa semuanya terlayani nih dalam 2 jam atau 1 jam. Silakan kalian bagi yang sudah, tinggal jalanin. Ini lagi apa? Analisis sendiri dengan SWOT-nya masing-masing. Kira-kira ada bagus nggak nih peluangnya, rebrandingnya bener nggak nih ya? Kan kalian bisa udah lihat dari pertanyaan saya kepada teman-temanmu tadi, udah kelihatan tuh ya kritiknya seperti apa, detailnya kayak gimana, udah bisa digali atau belum, punya peluang ke depan gimana. Ya udah, kalau udah bisa terjawab jalan, kalau belum ya gantilah gitu ya. Oke, masih ada 2 minggu, silakan persiapkan diri. Insya Allah ketemu lagi di minggu depan, entah mandiri atau live kayak gini ya. Cukup ya? Oke Pak. Baik Pak. Terima kasih semuanya atas perhatian dan kehadiran kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Bye-bye. wabarakatuh. Ya. Bye Pak.